Yang terhormat Asisten Deputi Bidang Peningkatan Wawasan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Arifin MSI. Yang kami hormati Gubernur Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Arwin Asis, SSTP MSI. Yang kami hormati Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Kesbangpol Kota Makassar, Bapak Dr. Andes Zainal Ibrahim MSI. Yang kami hormati mewakili tokoh masyarakat lokal, Bapak Dr. Nurmal Idrus. Yang kami hormati pengurus Jaringan Muda Ketahanan Nasional serta seluruh peserta yang sama kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pelatihan wawasan kebangsaan dan penguatan ideologi Pancasila Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Hadirin sekalian yang kami hormati, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh Saudari Ainan. Kepadanya dipersilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama sekaligus laporan kegiatan oleh Panitia Pelaksana, Saudari Fitrah Juniarti SS, kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Asisten Deputi Bidang Peningkatan Wawasan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Arifin MSI. Sekalian pulang kampung, Pak. Yang kami hormati Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kadispora Sulawesi Selatan, Bapak Andi Arwin Asis STP MSI. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kesbangpol Kota Makassar, Bapak Zainal Ibrahim. Yang kami hormati para seluruh narasumber pada kegiatan hari ini, dan tentunya yang sama kami hormati peserta kegiatan yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta pada kegiatan pelatihan wawasan kebangsaan penguatan ideologi Pancasila tahun 2002 gelombang pertama yang terlaksana atas kerjasama Jaringan Muda Ketahanan Nasional atau yang bisa kami singkat dengan Jamtanas dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Kegiatan ini terlaksana di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, tentunya dimaksudkan untuk memperkuat mental dan meningkatkan pengetahuan pemuda dengan berbagai pengetahuan tentang Pancasila dalam wadah pembinaan yang terintegrasi dalam program pemerintah di wilayah masing-masing. Dan tentunya semoga dengan dilaksanakan kegiatan ini tumbuh dan berkembangnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat khususnya generasi muda terhadap berbagai ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan yang dapat membahayakan eksistensi Pancasila itu sendiri sebagai dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Asisten Deputi Bidang Peningkatan Wawasan Pemuda Kemenpora Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Arifin MSI. Kepada Bapak dipersilahkan dengan hormat. Pak Kadis, izin buka masker, karena kalau tidak dibuka maskernya tidak kelihatan ketampangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, yang dalam hal ini mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati, jadi ini sahabat saya, Pak Zainal, Kepala Kesbangpol. Sebelumnya beliau di Inspektorat yang selalu periksa pegawai-pegawai yang bersalah, meluruskan kalau ada kesalahan pegawai-pegawai, jadi pegawai Pak Zainal. Sekarang dia di Kesbangpol, menangani politik lagi. Jadi kalau Pak Zainal ini melihat pakaian, sudah ada yang dia bisa ingat, terbaca, ini bukan warna Hanura. Kemudian tokoh masyarakat yang sempat hadir, di sini ada tokoh masyarakat Kecamatan Mariso, ada Dek Gading, kemudian ada tokoh masyarakat Kecamatan Mamajang, Pak Imran, ada tokoh pemuda dari Tamalate, biasa dipanggil Abi. Kemudian para narasumber dan tokoh masyarakat yang lainnya tidak sempat kami ikut. Para narasumber ada Dr. Nurmal,
kemudian ada Dr. Kasman, tokoh pemuda, dan sebentar ada narasumber dari Jakarta, Pak Dr. Sabil Rahman, beliau Sekjen Kosgoro 1957. Para hadirin, peserta pelatihan penguatan ideologi Pancasila. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan prioritas nasional dari Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selain daripada penguatan ideologi Pancasila, jadi di tempat saya selaku asisten deputi peningkatan wawasan pemuda ada beberapa prioritas nasional yang diberikan kepada saya, dibebankan kepada saya. Salah satunya adalah penguatan pelatihan wawasan kebangsaan, dalam hal ini adalah penguatan ideologi Pancasila. Kemudian ada kader pemuda anti narkoba, kemudian ada bela negara, kemudian ada lagi satu pembentukan kader anti radikalisme. Jadi di Kemenpora itu di Asdep peningkatan wawasan hanya ada 4 kegiatan, semuanya prioritas nasional dan semuanya dilaksanakan di Makassar, terkhusus di Mamarita. Kemudian selain itu kemarin juga telah dibuka salah satu acara di Hotel Almadera, yaitu peningkatan ekonomi kreatif. Itu mengenai ekonomi kemarin juga di Hotel Almadera. Itu bukan kegiatan di Asdep wawasan. Kebetulan saya di Kemenpora menjabat kemudian dipercayakan 2 jabatan di Kemenpora. Bahkan tidak dilelang, sengaja dikosongkan sampai akhir tahun. Kemudian saya sebelum ke Jakarta, saya di Makassar dulu bertugas kurang lebih 32 tahun. Sejak tahun 1984 sampai 2016, sempat pertama dari guru dulu, kemudian masuk di Kesbanpol, kepala seksi. Setelah itu masuk di Kabit di Pemuda, Kabit Pemuda di Dispora, Sekretaris Pemuda Dispora Makassar, kemudian jadi Kadispora Makassar. Setelah Kadispora, tidak mungkin kita mau jadi wali kota, tapi kita harus cari yang lebih tinggi, makanya saya mengundurkan diri jadi Kadis. Selanjutnya ikut ilang jabatan di Kemenpora. Alhamdulillah karena hati kita baik, selalu berbuat baik ke orang, tidak pernah berprasangka buruk. Ya, tentunya berkat bantuan juga Pak Wali, termasuk Pak Dani, Pak Ilham. Alhamdulillah karena kita baik semuanya. Akhirnya doa-doa beliau sampai kami bisa di Jakarta, dan di Jakarta saya kurang lebih 7 tahun. Di sana Asdep peningkatan wawasan pernah di olahraga. Bahkan hampir dulu PLT wali kota, hampir. Kan ada orang yang saya hormati sehingga saya mundur, saya tidak memaksakan. Terima kasih Pak Gubernur, dan hal ini diwakili oleh Pak Kadis yang menyempatkan diri hadir, Pak Zainal yang mewakili wali kota yang meluangkan waktunya. Kegiatan ini insya Allah sore sebentar akan dibuka oleh Pak Menteri, dibuka lewat Zoom sekitar jam waktu Jakarta 14.30, di sini 15.30. Jadi akan dibuka langsung oleh Pak Menteri, karena ini kegiatan prioritas nasional. Alhamdulillah semua kegiatan saya tidak pernah Pak Menteri wakilkan, selalu beliau langsung. Hanya sebenarnya rencana hari ini ingin hadir di Makassar, tapi ada rapim dia, sehingga mereka lewat Zoom aja meluangkan waktu-waktu kosongnya. Barangkali itu sekali lagi Pak Kadis, Pak Kaban, makasih atas kehadirannya. Saya akan tutup dengan sebuah pantun. Jangan dikira Luna Maya mantan saya, apalagi aura kasih.
Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Wali Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Kesbangpol Kota Makassar, Bapak Dr. Andes Zainal Ibrahim, MSI. Kepada Bapak dipersilahkan. Saya juga izin, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, harus semangat ini Pak Ketua, Ibu Ketua, Pak Kadis ya. Karena masih pagi juga, saya lihat kader-kader pemuda juga ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda ya, Pak Arifin. Ini kakanda saya, senior saya, sahabat saya, tapi sudah hilang 8 tahun yang lalu. Rupanya beliau meniti karir di Departemen Pemuda dan Olahraga. Kita turut berbangga karena beliau adalah putra asli Sulawesi Selatan ya. Semakin banyak kader-kader kita di sana, kita semakin bangga. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan yang dalam hal ini diwakili Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Sulawesi Selatan, Pak Andi Arwin. Ini juga saya punya adinda, tapi kalau di provinsi kita punya suhu ya, karena jenjang birokrasi ya. Yang saya hormati, saya banggakan Ibu Ketua Panitia, yang saya banggakan para tokoh masyarakat yang sempat hadir di tempat ini. Saya dengar-dengar tadi dari wilayah Memaritah, berarti sedapil saya karena saya tinggal di Tamalate juga ya. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan melaksanakan aktivitas keseharian, apalagi dalam kondisi pandemi saat ini. Yang kedua adalah mohon maaf, mohon izin Bapak Asdep, karena Bapak Wali Kota tidak berkesempatan hadir di tempat yang berbahagia ini. Pada saat yang sama beliau ada di Semarang sebagai narasumber di kegiatan Apeksi ya. Beliau membawakan mengenai manajemen rumah sakit daerah Kota Makassar. Dan sedianya juga Ibu Wakil Wali Kota, saya dihubungi tadi malam, beliau ada kegiatan juga, jadi saya minta diwakili. Kenapa saya yang diminta diwakili ini adalah kalau melihat garis koordinasi birokrasi seharusnya adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Tapi kemudian kalau kita lihat materi yang di atas ya, peningkatan wawasan kebangsaan dan peningkatan ideologi Pancasila, itu merupakan uraian tugas dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar. Sejalan apa yang disampaikan Pak Asdep tadi, Bapak Arifin, bahwa ini menjadi prioritas nasional di Kemenpora. Berarti dia masuk di RAN, Rencana Aksi Nasional yang melekat di Kemenpora, yang merupakan bagian daripada penjabaran dari RPJMN. Kalau kita tarik lurus juga ke bawah ya, mungkin ke provinsi dan mungkin ke kota, ini juga menjadi skala prioritas daerah ya. Kalau kita sebut di kota itu menjadi RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang kemudian kami turunkan di Kesbangpol ya, turun visi misi Bapak Wali Kota, kemudian masuk ke
Badan Kesbangpol menjadi rencana aksi daerah. Ya. Kalau beliau ini mencakupi satu asisten deputi, kalau kami ini Pak Asdep menjadi 2 bidang. Ya. Satu bidang pertama itu bidang ideologi dan bela negara, ya berarti masuk ini, masuk wawasan kebangsaan dan peningkatan ideologi kebangsaan. Tapi ada 2 juga yang dikatakan beliau tadi itu, yang masuk di bidang kewaspadaan dini masyarakat atau bidang kewaspadaan dini, yaitu yang menyangkut radikalisme. Dan yang kedua masalah narkoba. Saya kira ini paralel Pak Asdep, Pak Kadis ya. Saya juga selalu di beberapa kesempatan yang diundang. Saya diundang tadi malam itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sampai jam 12 malam selesai acaranya. Ya. Saya selalu mengatakan bahwa tantangan kebangsaan kita ini adalah bagaimana memasukkan ideologi negara itu di kepala dan hati kita. Ini tantangan yang luar biasa. Ya. Karena anak-anak sekarang kalau kita bicara masalah ideologi dan wawasan kebangsaan, kelihatannya agak kabur. Ya. Lebih paham mereka itu main Mobile Legend. Ya. Lebih cepat dia tahu. Ya. Tapi kalau ditanya masalah sejarah kebangsaan, diurut mulai bagaimana bibit-bibit nasionalisme 08 tahun 2028, kemudian masuk 45, mereka kadang-kadang buta-buta ini Pak Asdep. Mudah-mudahan ini forum-forum begini menjadi sarana kita untuk menginsert kembali itu. Karena ada masalahnya, kalau itu tidak kuat, ujung-ujungnya apa yang dikatakan Pak Asdep tadi, radikalisme dan narkoba. Narkoba dulu, radikalisme lagi. Iya. Ini begini nih, mesti ada sambungannya. Ya. Dan kami sudah melakukan treatment itu di lapangan. Ya, begitu beratnya. Ya. Bapak Ibu tahu kemarin tanggal 28 Maret, tanggal 28 Maret itu 1 tahun meledaknya bom di depan katedral. Itu pas tanggal 28 Maret 2021. Kadang-kadang kejadiannya kita ingat, tapi kemudian seiring waktu dia hilang. Padahal itu bagian ini semua. Ya. Karena kami punya beban berat memang di Kesbangpol itu adalah bagaimana menjaga yang namanya toleransi dan moderasi beragama. Tapi kemudian Bapak Wali Kota mengembangkan itu dalam program ke-10 beliau itu yang dinamakan penguatan keumatan. Ya. Banyak titik-titik di kota ini ya, kalau kita tidak jaga dengan baik itu bisa menggerus bagaimana integritas kebangsaan kita. Dan saya terima kasih sekali Pak Asdep, semakin banyak program begini di Makassar ini semakin bagus. Pertama ada peningkatan wawasan daripada pemuda, tokoh masyarakat. Kemudian kedua memutar ekonomi daerah Pak. Ya. Berarti meningkatkan pendapatan asli daerah. Saya sudah ngomong-ngomong Pak Kadis tadi, kasih banyak nih Pak Ibu Ketua Panitia. Ya, tambah-tambahi lagi. Ya. Karena begini Pak, dengan situasi pandemi ini yang berhenti ini adalah UMKM kasihan. Ya. Nah kalau banyak kegiatan tentunya ada catatan. Protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Itu bisa memutar ekonomi. Saya kira jangan misalnya panjang lebar Pak, karena nanti akan dikunci oleh Bapak Gubernur dalam hal ini Bapak Kadispora Sulawesi Selatan ya. Karena ini Adinda ini masih potensial ini. Iya, siapa tahu juga mau berkarir ke pusat, mudah-mudahan kita doakan, amin. Iya. Iya, saya tantangi beliau ya. Karena jarang-jarang saya ketemu. Beliau saja masuk di sini baru kali ini, bayangkan. Umur berapa sekarang Dinda? 46 baru kali ini masuk di Baruga. Bagaimana caranya? Ya. Jadi Bapak harus berterima kasih sama Pak Arifin, Pak Asdep. Kalau bukan diundang, Bapak tidak masuk di sini. Ya saya kira demikian. Ya apabila ada kesalahan kekurangan dalam apa yang saya katakan tidak berkenan di hati Bapak-Bapak Ibu-Ibu, saya mohon maaf.
saya izin juga Pak Asdep, Pak Kadis, saya harus mewakili Bapak Wali Kota di Dalton, saya juga ditunggu di sana, jadi saya tidak bisa menyimak apa yang dikatakan nanti Pak Kadispora, saya langsung izin. Jangan sampai orang menunggu di sana Pak, karena itu juga tokoh masyarakat di sana, acara dari KPU. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini mewakili Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andi Erwin Asis SSTP MSI, sekaligus membuka acara pelatihan wawasan kebangsaan dan penguatan ideologi Pancasila Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Kepada Bapak dipersilahkan. Izin buka masker juga supaya kelihatan jenggotnya. Supaya dibilang tidak radikal gitu Pak. Jangan sampai lagi dibilang jenggot radikal pula lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Gubernur Sulawesi Selatan karena saat bersamaan beliau saat ini sedang berada di Kabupaten Wajo dalam rangkaian menghadiri Hari Jadi Wajo di Kabupaten Wajo di Sengkang. Beliau masih berada di sana dan beliau mengamanahkan kepada kami, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, untuk mewakili beliau menghadiri sekaligus membuka acara atau kegiatan pelatihan wawasan kebangsaan dan penguatan ideologi Pancasila Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Selanjutnya, sebelum saya membacakan sambutan, izinkan saya juga atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Asisten Deputi Bidang Peningkatan Wawasan Pemuda Kemenpora Republik Indonesia yang telah menempatkan kegiatan pelatihan ini di Kota Makassar, sehingga sejalan dengan apa yang disampaikan Pak Kaban Kesbang tadi, bahwa kehadiran kegiatan ini di Kota Makassar, dalam hal ini Sulawesi Selatan, tentu menggerakkan banyak hal, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Kemudian selanjutnya izinkan saya, karena kita dalam suasana pelatihan wawasan kebangsaan, ya, tadi saya sedikit mau memberikan ilmu kepada MC tadi ya, terutama pada menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Jadi sebagai wujud penghormatan kita kepada lambang negara, ini bagian dari wawasan kebangsaan. Sebagai wujud penghormatan kita kepada lambang negara, maka yang pertama disampaikan kepada audiens adalah hadirin dimohon berdiri. Jadi berdiri dulu baru di-announce untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Jadi dengan berdirinya audiens semua itu menjadi bagian penghormatan terhadap lambang negara. Jadi ini bagian dari pelatihan kita, wawasan kebangsaan kita, bahwa kita harus cinta tanah air dengan menghormati lambang-lambang negara. Jadi bukan lambang Garuda saja, ini juga termasuk lambang negara, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya adalah bagian dari lambang-lambang atau simbol-simbol negara kita. Dan selanjutnya izinkan saya membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Selatan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Deputi 1 Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Deputi Bidang Peningkatan Wawasan Pemuda Kemenpora Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Arifin MSc atau MM, ya MM kalau tidak salah beliau. Karena saya melihat di struktur organisasi, dan betul beliau menduduki 2 jabatan sekaligus. Jadi merupakan kebanggaan kita nih. Karena Pak Arifin menduduki 2 jabatan sekaligus. Artinya beliau sangat diperhitungkan di pemerintah pusat. Artinya sayang kalau kita sia-siakan potensi beliau
untuk hadir bersama-sama kita membangun Kota Makassar di masa-masa yang akan datang, terutama di wilayah Mamarita. Selanjutnya, yang saya hormati Wali Kota Makassar yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol Kota Makassar, yang saya hormati Ketua Dewan Koordinasi Nasional Jaringan Muda Ketahanan Nasional atau DKN Jamtanas beserta seluruh panitia penyelenggara, yang saya hormati dan banggakan seluruh peserta pelatihan wawasan kebangsaan dan penguatan ideologi Pancasila tahun 2022. Hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mengawali sambutan ini, izinkan saya mengajak kita semua untuk tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat mengikuti kegiatan pelatihan wawasan kebangsaan dan penguatan ideologi Pancasila tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dewan Koordinasi Nasional Jaringan Muda Ketahanan Nasional DKN Jamtanas bekerjasama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang bertempat di Baruga Angin Mamiri. Tak lupa pula kita memanjatkan salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang seperti yang kita nikmati saat ini. Berkenaan dengan kegiatan pelatihan ini dengan tema Pemuda Unggul Berwawasan Pancasila, saya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan ini dengan melibatkan unsur-unsur pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat. Tentunya melalui kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air, menumbuhkan rasa kebangsaan dan menanamkan ideologi Pancasila khususnya para pemuda guna menguatkan kebersamaan dalam bingkai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sekaligus memberi arti bagi pembangunan pemuda di Sulawesi Selatan menjadi lebih baik lagi. Hadirin sekalian yang saya hormati, Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan kebangsaan. Di samping masalah yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19, bangsa ini juga masih menghadapi berbagai problem kebangsaan antara lain korupsi, kemiskinan, pengangguran, pornografi, lunturnya rasa nasionalisme, narkoba, serta sejumlah masalah-masalah bangsa yang masih membutuhkan solusi kreatif dari para pemuda. Semua itu bukan menjadi alasan bagi para pemuda untuk berdiam diri dan apatis memandang masa depan Indonesia. Karena itu, selain pemuatan karakter kreatif dan kritis mengawal perjalanan bangsa, para pemuda juga harus optimis dalam memandang masa depan. Hadirin sekalian yang saya hormati, pemuda merupakan suatu potensi bagi negara sebagai armada dalam kemajuan bangsa. Peran pemuda sangat penting dalam mengisi pembangunan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa. Dewasa ini banyak kita rasakan berbagai perubahan dan tantangan yang dialami oleh para pemuda dengan aneka ragam masalah yang sangat terasa dampaknya pada kehidupan bangsa ini. Untuk itu, pemuda harus dapat membentuk kepribadian yang siap menyikapi dan menghadapi berbagai perkembangan yang multidimensional yang mempengaruhi nilai-nilai budaya dan perilaku umat manusia, khususnya mental-mental para pemuda. Peranan pemuda dalam memperteguh penanaman nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Karena saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai meninggalkan dan bahkan melupakan nilai-nilai Pancasila. Sehubungan dengan itu, maka kita selaku generasi muda, penerus bangsa, dan sekaligus sebagai umat yang beragama, marilah kita tetap mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta senantiasa membudayakan silaturahmi di antara sesama sebagai landasan di dalam mempererat akhlak dan moral, sehingga dengan
sendirinya akan dapat menumbuhkan rasa cinta kasih antar sesama, rasa keakraban, persaudaraan, serta menciptakan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada penyelenggara dan para peserta, dengan harapan melalui pelatihan ini kiranya dapat memberikan pemahaman kepada pemuda tentang wawasan kebangsaan guna menangkal terjadinya degradasi moral anak bangsa. Ini khususnya di kalangan pemuda dan tokoh-tokoh masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingannya kepada kita sekalian dalam berkarya dan mengabdi kepada bangsa, negara, dan masyarakat Sulawesi Selatan. Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Selasa tanggal 29 Maret tahun 2022, kegiatan pelatihan wawasan kebangsaan dan penguatan ideologi Pancasila Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 dengan ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman ditandatangani. Acara berikutnya yaitu pembacaan doa oleh Saudara Wahyudi Sahri SHMH. Kepada saudara dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejenak kita merenungkan jiwa kita, menundukkan kepala kita, memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kegiatan yang akan kita lakukan hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu izinkan saya memimpin doa ini menurut ajaran agama Islam bagi rekan-rekan yang beragama non-muslim agar kiranya dapat menyesuaikannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa seluruh umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan farzuqna ijtinaba. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan kepada kami yang benar itu adalah benar, dan berikanlah kami kemampuan dalam menegakkan kebenaran itu. Dan perlihatkanlah kepada kami bahwa yang salah itu adalah salah, dan kuatkanlah kami dalam menolaknya. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ya Allah ila ahsanil hal. Ya Allah, Tuhan yang mengatur kehidupan, jadikanlah keadaan kami sebaik-baik keadaan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana fi dinika ya akramal akramin wa ya rabbal alamin. Ya Allah, Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami dalam agamamu, kuatkanlah kecintaan kami kepada bangsa tanah air Indonesia. Allahumma ya ahad ya samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah yang maha mempersatukan, persatukanlah kami, perkuatlah persatuan dan kesatuan di antara kami. Jauhkan dari kami keretakan yang nantinya dapat memecah belah kesatuan dan persatuan kami. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al baldatana baldatan mutmainnah wa aminatan wa sallimna min corona wa sallimna min corona ya rabbal arsyil azim wa ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pemilik arsy yang mulia, kami memohon kepadamu ya Rabb, jadikanlah negeri ini negeri yang dipenuhi dengan keberkahan, masyarakatnya hidup dengan kedamaian, penuh dengan rasa aman, dan pemimpin-pemimpinnya pemimpin-pemimpin yang amanah. Serta ya Allah, ya Rabb, berilah kesehatan kepada pemimpin kami, berilah kekuatan kepada para pemimpin kami dalam mengemban amanahnya serta menjalankan tugasnya. Ij'al ihtifalana mubaraka wa jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wahdina ya Allah siratam mustaqima. Ya Allah, pemilik alam semesta, berkahilah kegiatan kami ini, eratkanlah persatuan kami, dan tunjukilah kami pada jalan yang benar lagi baik ya Rabbal Alamin. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, seringkali kami melakukan kezaliman terhadap diri kami sendiri. Jika bukan ampunan dan kasih sayang-Mu ya Allah, maka jadilah kami orang-orang yang merugi. Ampunilah segala kekurangan kami, dosa-dosa kami, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian,
Dengan berakhirnya pembacaan doa, maka berakhir pula rangkaian acara opening ceremony pada pagi hari ini. Acara selanjutnya memasuki pelatihan wawasan kebangsaan dan penguatan ideologi Pancasila Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dipandu oleh Saudara Muhadir SPD. Kepada saudara dipersilahkan dengan hormat.